Bismillahirrahmanirrahim. Spesial ngaji pagi ini adalah masalah witir. Ada orang, dan ini kisah nyata, sholat taraweh bahkan menjadi imam. Setelah ngimami taraweh, dia pergi pulang. Makmumnya bingung. Nah, ini bagaimana? Kata si imam tadi, ada hadis yang mengatakan witir itu dijadikan penutup sholat malam. Sedangkan setelah tarawih dia masih mau sholat tahajud. Ini pertanyaannya, bagaimana menyikapi keadaan semacam ini? Khususnya di bulan Ramadan. Pun paham ya dengan pertanyaan? Jawabannya, untuk witir sendiri secara umum, ini yang tidak bahas di bulan Ramadan, secara umum itu ada dua hadis yang sama-sama menerangkan. Satu melalui versi riwayatnya Sayyidina Umar, yang satu melalui versi riwayatnya Sayyidina Abu Bakar. Memang menurut versi riwayat Sayyidina Umar, witir itu sebaiknya kalau dia yakin akan bangun di malam hari untuk dijadikan penutup sholat malam. Ada keterangan yusanu liman wasiko biya qadatihi qoblal fajri binafsi au ghairih ayu akhirul witra kullah. Disunahkan bagi orang yang yakin atau punya kekuatan pikiran bahwa dia akan bangun di malam hari untuk mengakhirkan witirnya dan menjadi penutup sholatnya. Bahkan sampai pun walaupun dia terawih tetap diakhirkan. Itu menurut Sayyidina Umar. Tapi ternyata menurut versi Abu Bakar dan diriwayatkan oleh Syekhoni Bukhari Muslim juga, Abu Bakar ngendikan amaroni Rasulullah SAW an utira qabla an anama. Saya diperintah oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk berwitir sebelum saya tidur. Nanti kan beres. Mau ikut yang mana monggo. Suatu ketika Sayyidina Abu Bakar lapor nang Kanjeng Nabi, Umar kok begini, witirnya sampai malam. Sayyidina Umar lapor kepada Kanjeng Nabi, Abu Bakar kok begini, witirnya setelah Isya. Kanjeng Nabi mesem jawab, semuanya benar. Sayyidina Abu Bakar karena ngati-ngati khawatir tidak melakukan karena ketiduran, kamu karena kekuatan keinginan ilmu. Semua benar. Bon, berarti monggo yang mau sholat witir setelah Isya saya ada tendensinya, yang mau witir malam ada tendensinya. Kalau di bulan Ramadan apalagi taraweh, berarti lebih baikkan dihabiskan setelah taraweh dan witir sekalian. Kenapa? Karena di samping tadi perkhilafan ada sunnah jamaah witir apabila di bulan Ramadan, dan itu hanya dilakukan ketika kita jamaah taraweh. Berarti bagi yang sholat taraweh sebaiknya dihabiskan langsung besertaan witirnya, karena di bulan Ramadan terkhusus witir itu disunahkan berjamaah. Jadi baiknya langsung taraweh sak witire seperti yang dilakukan oleh ulama-ulama kita, itu benar. Tidak usah pulang nunggu nanti malam, tidak usah. Nanti malam bangun sahur, kita cukup menghabiskan dengan tahajud dan sholat-sholat lail yang lain. Permasalahan kedua tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu banyak yang bertanya, kapan sih Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu adalah tidak diketahui kapan-kapannya, mubham, samar. Bisa mulai malam 1 sampai malam terakhir, bisa malam nuzul Quran. Tapi dikelompokkan oleh ulama-ulama baik dari Asy-Syafi'iyah maupun yang lain bahwa Lailatul Qadar itu banyak terjadi di Rubul Usyri al-akhir atau al-usyur akhir, 10 terakhir. Dan dikelompokkan lagi al-autar, yang paling yang ganjil. Itu Lailatul Qadar. Ada yang lebih menspesifikan, lebih mengerucutkan lagi. Diterangkan di sini dalam kitab I'anatul Talibin, Lailatul Qadar itu bisa diketahui dari awalnya puasa. Ini mungkin penemuan-penemuan ulama, mayoritas bisa dari ini. Satu keterangan
bahwasanya fa inna fi mufradatil usyur tu'rafu min yaum ibtida'i syuhur. Lailatul Qadar itu bisa diketahui dari awalnya Ramadan. Apabila dimulai hari Ahad dan hari Rebu, maka Lailatul Qadar itu mayoritas turun pada malam 29. Apabila dimulai dari hari Jumat dan Selasa, maka Lailatul Qadar itu mayoritas turun malam 27. Jadi Ramadan ini kita mulai hari Selasa, insya Allah. Katanya kitab ini, dan ini sikoh ulama, Lailatul Qadar mudah-mudahan muncul di malam 27. Kita giatkan malam 27, kita syiarkan, kita maksimalkan hataman Quran, jos. Wa in badal khamis fal khamisah. Apabila Lailatul Qadar itu Ramadan itu diawali hari Kamis, di sini terangkan mayoritas turunnya di malam 25. Wa in bada bisabti fasalisa. Apabila awal Ramadan itu diawali hari Sabtu, rata-rata turunnya Lailatul Qadar di malam 23. Wa in badal isnin fayal khadi. Apabila Lailatul Qadar itu Ramadan itu diawali Senin, maka banyaknya Lailatul Qadar turun di malam 21. Itu adalah penemuan dari Sufiyah Az-Zuhad, penemuan ahli sufi yang zuhud. Berarti kita maksimalkan semuanya. Al-Usyur al-Akhir, 10 malam terakhir, lebih-lebih yang ganjil-ganjil untuk malam Selasa, untuk malam 27 kita lebih maksimalkan sedekahnya, tarawehnya, tadarusnya, qiyamul lailnya, menjaga meninggalkan maksiat-maksiat dan dosa. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan acuan, walaupun tidak 100% benar, tapi ini sudah dari berbagai macam deteksi dan referensi serta ketajaman spiritual ulama-ulama sufi. Mudah-mudahan kita bisa menemukan Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini, sehingga kita mendapatkan khairum min alfi syahrin, lebih mulia daripada ibadah 1000 tahun. Masya Allah. Yang penting kita jaga ibadah di bulan Ramadan ini dengan normal, dengan sempurna. Kita istiqomahkan berjamaah, khususnya maghrib dan isya. Kalau bisa 5 waktu kita maksimalkan berjamaah. Insya Allah. Berarti kalau kita tarawehnya penuh, taraweh kita sempurna, taraweh kita maksimal, pasti ada taraweh yang bersama dengan malam Lailatul Qadar. Kita sedekah, apapun yang kita punya, berarti pasti ada yang bersama dengan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang ditolong oleh Allah, khususnya di bulan Ramadan ini kita diberikan kesempurnaan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.